Hari ini kan memang kami melakukan media briefing ya, mengawali Climate Justice Summit di tanggal 26 sampai 28 Agustus, bulan Agustus ini. Nah, sebetulnya salah satu hal yang kami desakan di dalam Climate Justice Summit ini itu berkaitan juga dengan RUU Keadilan Iklim, ya, di mana rancangan undang-undang keadilan iklim ini sebetulnya juga ditujukan untuk bagaimana kita menciptakan satu hukum yang baru yang dia bisa kemudian mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sebelumnya dari produk-produk hukum yang sebelumnya ada. Salah satu undang-undang yang paling bermasalah buat kami sebetulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa demikian? Karena dari awal memang Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satu konsideran yang digunakannya adalah dengan mempertimbangkan adanya krisis iklim. Tetapi kemudian solusi-solusi yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu jauh dari jawaban atas krisis iklim itu sendiri. Bahkan kalau kita mau ngomong soal keadilan iklim yang di dalamnya ada keadilan antar generasi, itu justru lebih jauh lagi kalau kita mau bilang bagaimana upaya pemenuhan keadilan iklimnya ya. Makanya dibutuhkan satu undang-undang baru yang dia lebih mampu mengkunin dan secara komprehensif menjawab persoalan-persoalan yang tadi sudah dijelaskan di dalam media briefing kita bersama-sama. Dan kita berharap bahwa usulan mengenai RUU Keadilan Iklim ini dapat diakomodir sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Meskipun kita hari ini juga jadi agak pesimis melihat bagaimana misalnya proses-proses pembentukan undang-undang yang terjadi hari ini, ya. Terutama kalau kita mengacu pada putusan MK terakhir yang mengenai uji formil Undang-Undang KSDAE, di mana partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang itu bisa saja diterjemahkan berbeda begitu ya, berdasarkan pembentukan penyusun undang-undangnya. Misalnya proses-prosesnya bisa jadi dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka, dan itu dimungkinkan oleh putusan MK bahwa pihak legislatif dan eksekutif sebagai pengusul hanya diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai isi dari RDP yang tersebut. Ini merupakan tantangan ke depan bagi kawan-kawan yang mengusulkan undang-undang keadilan iklim ya. Kedepannya mungkin jalannya akan lebih berat. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya meminta semua pihak juga untuk mendukung usulan dari RUU Keadilan Iklim. Ya, tentu karena tujuan dari ARUK ini adalah mewujudkan keadilan iklim, gitu ya. Dan kita ingin mendorong pemerintah kita juga mengubah, gitu ya, paradigma dan cara pandangnya. Kalau yang dilihatnya adalah hanya perubahan iklimnya, gitu ya, itu banyak kemudian menegasikan ataupun mengabaikan pada hak asasi manusia. Nah, makanya sebenarnya kenapa penekanan kami pada RUU Keadilan Iklim, karena di dalamnya adalah meletakkan masyarakat ya sebagai subjek, dan tentu saja itu tidak menghilangkan pada keanekaragaman hayati dan situasi lingkungan ya, sumber daya alam sekitarnya. Nah, itu satu. Dan tentu saja dengan hadirnya RUU ini, kalau tadi disampaikan sebagai framework ya, artinya kebijakan-kebijakan yang lain itu tidak boleh bertentangan dengan ini. Nah, itu kan yang kemudian harusnya menjadi satu bagian untuk perbaikan. Jadi kita meyakini kalau kemudian prinsip-prinsip keadilan iklimnya ya, azas keadilan iklim itu juga masuk di dalam RUU Keadilan Iklim, itu bisa mengangkat ataupun menyampaikan persoalan ya, menjawab krisis iklim ini. Jadi harapannya begitu, dan tentu saja berbasis pada situasi dan pengalamannya masyarakat terdampak langsung. Jadi kenapa misalnya gini, soal jaminan perlindungan sosial aja, kan jarang ya di Indonesia ngomongin iklim tapi ngomongin jaminan perlindungan sosial. Nah, itu kami temukan ketika proses konsultasi rakyat, di mana ketika kita ngelihat yang gagal panen, apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Cerita dari mereka, ya kami disuruh datang ke bank, suruh pinjam buat bayar. Dia kan itu nggak jawab.
ya kan? Nah kan harus ada skema perlindungan sosial terhadap petani, termasuk kemudian yang kayak ini loh, apa pekerja-pekerja informal yang banyak di lapangan. Panas terik ini kan nurunin banget kondisi kesehatan. Nah pertanyaannya, jaminan terhadap kesehatannya kita itu dijamin nggak? Ya, ya hari ini masih ada, bahkan banyak gitu yang perlu diperbaiki dari sistem negara untuk merespon apa situasi krisis iklim, terutama muaranya pada kelompok-kelompok rentan tadi. Sebelumnya untuk kegiatan hari ini sebenarnya kita rada intimate, jadi makanya ini nggak di adakan online. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada poin diskusi yang mau diutarakan terkait dengan apa itu temu rakyat untuk keadilan iklim atau CJS Climate Justice Summit, dan mungkin ada beberapa poin pembahasan. Itu silakan nanti bisa ditanyakan langsung, dan kita juga berharap kalau misalnya nanti ada kolaborasi untuk memperkuat kegiatan yang akan dilakukan di Agustus nanti soal temu rakyat untuk keadilan iklim itu, kami sangat mendorong gitu kalau misalkan teman-teman ada peluang-peluang kolaborasi seperti itu. Mungkin nanti aku jabarkan sedikit agendanya. Di sini ada beberapa panel, jadi nanti akan perkenalan juga, menjelaskan soal apa itu temu rakyat untuk keadilan iklim atau Climate Justice Summit yang akan dilaksanakan di Agustus ini di tanggal 26 sampai 28 Agustus. Lalu akan sedikit membahas soal apa yang menjadi agenda utama CJS, mulai dari temanya nanti bisa dijelaskan, dan menyinggung juga soal apa yang sedang dikerjakan oleh Aruki, dan itu sih poin beberapa pembahasannya. Mungkin langsung aku mau pengenalan dulu kali ya dengan masing-masing dulu, terus nanti akan dibuka oleh Kak Dewi. Mungkin silakan boleh pakai mic pengenalan dulu kakak-kakak. Oke, terima kasih atas afirmasinya. Kawan-kawan semua, perkenalkan saya Jenderal Arifin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang juga tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Iklim bareng dengan kawan-kawan beberapa organisasi ya yang lainnya. Terima kasih. Pagi kawan-kawan media semuanya, saya Dewi, saya Ketua Panitia untuk penyelenggaraan Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim. Selamat pagi kawan-kawan semua, perkenalkan saya Diva Syafira, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law. Saya adalah salah satu anggota panitia pengarah di Climate Justice Summit. Selamat pagi, saya Risma Umar dari Aksi for Gender, Social, and Ecological Justice. Selamat pagi semuanya, saya Niroza Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, ini organisasi penyandang disabilitas ya. Salah satu steering committee dari CJS dan anggota Aruki. Terima kasih. Mungkin kita langsung ke agenda pertama, akan dibawakan oleh Kak Dewi ya, soal Kak Risma, silakan. Jadi sebetulnya Aruki itu Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim. Kalau di dalam dokumennya Aruki, dan memang dari debat atau diskusi-diskusi Aruki ini semacam aliansi rakyat yang memang memposisikan dirinya sebagai blok rakyat. Blok rakyat. Blok rakyat itu artinya apa? Ketika negara tidak hadir, ketika negara tak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya mengatasi krisis iklim, bencana iklim hari ini, maka rakyat yang akan hadir. Jadi Aruki adalah aliansi organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjuang, bekerja, membangun dan memastikan bahwa alam, lingkungan, rakyat, masyarakat yang selama ini menjadi termarginalkan
itu punya suara, punya kepentingan untuk memastikan bahwa krisis iklim hari ini harus diatasi. Karena negara tidak hadir, maka 36 organisasi masyarakat sipil, dan mudah-mudahan setahun ke depan bisa lebih dari 100 ya. Ini bukan organisasi aliansi main-main. 36 organisasi ini adalah gabungan lintas organisasi dan lintas gerakan. Dalam konteks mengatasi krisis iklim tidak hanya kita bicara satu aspek gerakan saja. Dari gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan perempuan, gerakan orang dengan disabilitas, nelayan, gerakan teman-teman yang membela hukum, membela masyarakat kecil, gerakan masyarakat adat, gerakan orang muda, dan gerakan-gerakan lain yang tergabung dalam aliansi ini. Misinya sebenarnya adalah karena negara sampai hari ini tidak hadir, maka untuk memastikan terjadinya keadilan iklim di tengah krisis iklim atau bencana iklim hari ini adalah Aruki ingin memastikan bahwa untuk memastikan keadilan iklim itu, langkah yang harus dilakukan adalah system change. System change artinya apa? Perubahan sistem politik ekonomi negara hari ini agar menghadirkan keadilan iklim buat rakyat yang selama itu ditinggalkan, tidak ada pilihannya yang lain adalah perubahan sistem. Makasih Yuris untuk waktunya. Ya teman-teman, saya di sini sebagai ketua pelaksana, panitia pelaksana untuk Climate Justice Summit atau Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim yang nanti akan dilakukan di tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus di GBK. Nah, sebelum detailnya kita mengawali tadi udah banyak disampaikan dengan Karisma bahwa ini adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan keadilan iklim. Maka Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim adalah sebuah forum gerakan, forum politik rakyat untuk menggagas solusi-solusi rakyat ya dalam mewujudkan keadilan iklim. Jadi kalau kita melihat teman-teman di sini juga udah ada presentasinya ya. Jadi kita menamakan Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim ini bukan hanya sekedar event atau sekedar temu ya, tapi bertemu. Temu Rakyat ini punya makna mendalamnya dalam konteks gerakan politik rakyatnya. Kami menyebutnya ini adalah sebagai forum politik rakyat karena tadi juga sudah disampaikan dengan Karisma, hari ini negara itu banyak membatasi ruang-ruang masyarakat sipil, ruang-ruang rakyat untuk bisa mengekspresikan, untuk bisa menyampaikan ya kepentingan-kepentingannya. Maka kami masyarakat sipil ya yang hari ini ya karena negara abai ataupun tidak membuka forum-forum kepada rakyat ataupun ruang, maka kami yang hari ini membuat ini gitu. Jadi Temu Rakyat yang dibuat oleh masyarakat sipil ini adalah ya bentuk kritik kami karena negara selama ini ya itu membatasi ruang-ruang masyarakat sipil ya di dalam menyampaikan aspirasinya, suaranya maupun kemudian gagasan-gagasan solusi dari rakyat. Untuk itu kami melihat bahwa Temu Rakyat ini sebagai forum politik yang nantinya akan ada gagasan-gagasan, situasi, pengalaman yang langsung dialami oleh masyarakat terdampak langsung ya dari krisis iklim ini. Akan menyampaikan tidak hanya situasi yang mereka alami karena krisis iklim, tetapi juga menyampaikan gagasan, pandangan, dan solusi yang akan ditawarkan kepada negara. Baik itu di tingkat lokal, nasional, bahkan sampai dengan global. Dan kenapa Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim ini menjadi sangat penting kita lakukan sekarang?